Pemirsa, bocah 5 tahun yang ditemukan tewas dalam toren dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Babakan Stasiun Cicalengka, Jawa Barat. Dari hasil otopsi, polisi menduga bocah 5 tahun itu tewas akibat dibunuh. Tangis haru mewarnai pemakaman bocah 5 tahun yang ditemukan tewas di dalam toren tempat penampungan air di Kampung Babakan Stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kemarin. Bahkan nenek korban sempat pingsan saat cucunya dikebumikan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Sebelumnya, bocah bernama Aulia ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah toren air yang terletak di lantai 3 rumah korban. Dari hasil otopsi, polisi menemukan luka di lengan kiri korban. Polisi menduga Aulia merupakan korban pembunuhan. Ditemukan adanya luka gores di tangan kiri korban. Jadi kami menduga ada korban ini adalah diduga korban pembunuhan. Hingga kini polisi masih menyelidiki tewasnya bocah 5 tahun ini. Selain mendalami hasil otopsi, polisi juga mengumpulkan keterangan dari para saksi dan keluarga korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Dua pemuda yang membawa 7 paket sabu siap edar ditangkap petugas di pos pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku sempat membuang barang bukti dan mengaku akan mengedarkan sabu di wilayah Kresek, Tangerang. Dua kurir narkoba Sobari dan Jamil ditangkap petugas gabungan saat akan melintas di pos PSBB di Tangerang, Banten. Keduanya menuju wilayah Kresek dengan membawa 7 paket sabu yang dibelinya dari Jakarta. Dua pelaku ini awalnya diberhentikan karena tidak memakai masker. Namun petugas pergoki pelaku yang membuang barang bukti sabu seberat lebih dari 4 gram siap edar beserta alat isap. Sabu ini rencananya akan diedarkan di wilayah Kresek, Tangerang. Mereka mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000 per gram yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak pakai masker, ketika diberhentikan dia tampak sekali gugup, langsung membuang sesuatu. Ketika diperiksa ternyata itu diduga keras sebagai amfetamin ataupun sabu-sabu. Kedua pelaku kini ditahan di Polsek Sepatan dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Buron selama 20 hari, pelaku penculikan 8 anak di Depok, Jawa Barat ditangkap polisi. Modus pelaku untuk mengambil telepon genggam milik korban. Tanpa perlawanan, penculik 8 anak yang telah buron 20 hari ditangkap polisi di sebuah taman di dekat Stasiun Senen, Jakarta. Ternyata pelaku adalah tunawisma. Ia mengaku menculik anak-anak karena ingin mengambil telepon genggam mereka. Namun pelaku melecehkan 2 anak perempuan yang diculik. Kini pelaku ditahan di Polres Metro Depok. Itu ngincer handphonenya doang? Iya. Yang diambil berapa handphone? 3. 3 handphone? Semuanya udah dijual? 3. Kemana? Sama Sandi Sandi 2 sama Sipir Lampung 1. Korban ada dicolek-colek? Korban ada dicolek-colek? Udah. Peristiwa penculikan 8 anak terjadi di Depok, Jawa Barat pada 27 Juni lalu dengan modus diajak mengikuti turnamen game daring di kawasan Margonda. Penculikan terbongkar karena sejumlah korban terekam kamera pengawas. 4 korban berhasil melarikan diri saat berpura-pura buang air kecil, sementara 4 korban lainnya yang sempat dibawa ke Pasar Kramat Jati diselamatkan di lokasi terakhir penculikan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat harus berurusan dengan polisi karena mencabuli anak di bawah umur. Modusnya pelaku mengaku dukun yang bisa mengobati penyakit non-medis. Seorang pria Parubaya di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tega mencabuli anak di bawah umur.
Kasus pencabulan ini terungkap setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sebagai seorang dukun yang sebelumnya dipercaya oleh keluarga korban mampu mengobati penyakit. Polisi menyita barang bukti pakaian korban dan seperangkat alat dukun yang ditanam di bawah tanah di sekitar rumah korban. Modusnya itu mereka seolah ahli dalam bidang pengobatan gaib, karena mereka percaya dengan hasil pembicaraan itu dan sudah mengenal dengan keluarganya, yaitu saudara Supriyatna sudah lama, sehingga dengan cara-cara itu mereka percaya yang akhirnya mungkin tidak juga mereka akan melakukan seperti itu. Polisi masih menyelidiki tindak pencabulan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencari korban yang lain. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Orang tua yang memiliki balita harus memberi pengawasan lebih kepada anak Anda dan jangan sampai bencana menimpa seperti yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Seorang balita tewas tercebur dalam sumur di belakang rumahnya. Sumur yang belum memiliki dinding ini menjadi lokasi tempat Zairah menghembuskan nafas terakhirnya. Zairah, balita berusia 1,5 tahun, tewas setelah tercebur ke sumur sedalam 17 meter. Balita 1,5 tahun ini lepas dari pengawasan orang tua saat memasak di dapur. Jenazah Zairah berhasil dievakuasi setelah 1 jam berada di dalam sumur. Namanya si Sirah, umur 1,5 tahun, dan sudah meninggal dunia di dalam. Itu kalau nggak salah itu lebih kurang 17 meter, bukan 15. Dinding sumur belum dibangun karena rumah masih dalam tahap renovasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah toko dan warung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah digeledah karena menjual obat terlarang. 3 orang ditangkap, salah satu pemiliknya toko merupakan seorang ibu rumah tangga. Sebuah toko dan warung pinggir jalan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah digeledah polisi. Ternyata ditemukan ratusan obat keras yang dijual pemilik toko yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Saat diselidiki, obat keras yang dijual masuk dalam daftar golongan 1 psikotropika. Dari hasil pemeriksaan sementara, obat terlarang diperoleh dari seorang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sejak 3 bulan terakhir. Tidak hanya ratusan obat, polisi juga menemukan sejumlah minuman keras beralkohol. Dan saat kita geledah, ternyata kita menemukan ada beberapa obat-obatan terlarang, Genit dan Seledril. Ini obat golongan G dan saat ini masuk dalam golongan 1 psikotropika. Jumlahnya masih dihitung tadi, ada sekitar ratusan papan di warung sebelah dan di sini juga ada sekitar ratusan papan. Kini 3 orang dibawa ke Polda Kalimantan Tengah beserta barang buktinya. 3 orang ini terancam undang-undang psikotropika dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Hanya karena perkara warisan, 3 orang anak di Tapanuli Utara, Sumatera Utara menggugat ibu kandungnya sendiri ke Pengadilan Negeri Tarutung. Ketiga anak itu kesal lantaran sang ibu menjual rumahnya tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Tiga orang anak di Tapanuli Utara, Sumatera Utara menggugat ibu kandungnya sendiri, Mariam Syah Boru Siahaan, ke Pengadilan Negeri Tarutung. Mariam Syah digugat karena menjual rumahnya seharga 1 miliar rupiah tanpa melibatkan anak-anaknya. Salah satu anak Mariam Syah mengaku kesal karena tidak mendapat bagian atas hasil penjualan rumah.
Sedih nggak perasaannya? Sedih dong. Nggak pernah udah biasa. Saya udah 2 kali saya diusir dari rumah. Siapa yang ngusir? Ya, Mervin sama Bang Turuyan. Saya tidak mengetahui mereka jual. Apa yang Kedua, bagian saya tidak ada. Apa yang dijual? Rumah di Jalan Tuasan nomor 196. Seharga? Seharga 1 miliar. Tanpa sepengetahuan Bapak? Tanpa sepengetahuan saya. Makanya saya tuntut notarisnya. Dalam perkara ini, Maryam Syah hanya dibela oleh seorang anak bungsunya beserta kuasa hukum. Ia mengaku siap menghadapi gugatan ini lantaran sakit hati atas perilaku ketiga anaknya. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Setelah Raffi Ahmad dipinang untuk Pilkada Tangerang Selatan, kini artis ibu kota Aldi Taher akan maju dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah 2020. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.